Karena jika kita berbicara soal netizen Indonesia, itu lumayan menarik lagi Pak. Kita sebagai aktor Indonesia kadang-kadang malah dijulitin oleh netizen sendiri. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan juga para hadirin sekalian yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Bramasta dari fraksi Partai Amanat Nasional, Pan selalu terdepan. Pertama-tama saya ingin merespon omongan dari Profesor Asep mengenai tadi kelemahan diplomasi kita itu ada di branding dan media framing sebetulnya. Sebetulnya untuk kelemahan diplomasi kita saat ini itu sangat paralel dengan fokus saya selama ini, yaitu tentang digital diplomacy. Karena seperti kita ketahui sendiri, sekarang di era digitalisasi, diplomasi memiliki derivatif yang bernama digital diplomacy. Kalau kita bedah apa sih digital diplomacy? Digital diplomacy itu adalah menggunakan digital teknologi untuk membangun hubungan antar negara dan bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mencapai diplomatic goals. Jadi kalau kita melihat sejarah hubungan antar negara sebelumnya, setiap ada technological wave yang baru, misalnya contoh dulu zamannya ada koran, semua pemberitaan, semua branding, semua media training itu ada pada media koran, lalu berevolusi menjadi radio, menjadi televisi, dan akhirnya sekarang menjadi sosial media. Itu sosial media sekarang menjadi kekuatan kelima negara Indonesia ini. Jadi selain eksekutif, legislatif, yudikatif, media massa, sekarang sosial media itu memiliki kekuatan sendiri juga Pak, namanya kekuatan viralitas. Terlepas dari sesuatu itu betul atau tidak, ketika itu banyak diomongin dan dibicarakan oleh netizen, tiba-tiba itu menjadi sebuah fakta tersendiri. Jadi pertanyaan dari saya adalah, kira-kira ada saran apa dari bapak-bapak narasumber kita untuk kami, para anggota PKSAP, untuk bisa utilize dan memaksimalkan penggunaan sosial media untuk branding dan posisi negara Indonesia di mata dunia. Dan kedua, tadi soal bagaimana kita sebagai diplomatic actors bisa menginfluence netizen-netizen lain spread atau menyebarkan berita yang baik untuk kepentingan nasional. Karena jika kita berbicara soal netizen Indonesia, itu lumayan menarik lagi Pak. Karena netizen Indonesia ini, karena kita adalah negara yang multikultural dan multi etnik, jadi kepentingan kita itu ada banyak. Terkadang ketika kita menghadapi suatu masalah secara nasional, misalnya kita lagi support pemain bola, tiba-tiba seluruh netizen Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu untuk mendukung Indonesia atas kepentingan nasional. Tapi ketika itu malah masalah di dalam negeri sendiri, seperti contoh ini pengalaman pribadi saya sebagai public figure, jadi agak curhat dikit nggak apa-apa ya Pak. Kita sebagai aktor Indonesia kadang-kadang malah dijulitin oleh netizen sendiri. Tetapi ketika mereka melihat aktor dari luar negeri, dari Korea, dari mana, itu dipuja-pujanya luar biasa. Jadi pertanyaan dari saya itu kira-kira bagaimana kita ini sebagai influencer dan sebagai aktor diplomat bisa mempengaruhi netizen untuk mendukung kepentingan nasional daripada memecah belah di dalam negeri sendiri. Dan pertanyaan terakhir saya, kira-kira bagaimana kita bisa mengimbangi antara transparansi tetapi juga memiliki confidentiality yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.